Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Agung Nurul Iman yang dirahmati Allah. Pada malam ini landasan pengajian kita adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dalam ayat ini ada 3 golongan yang Allah persilahkan untuk masuk surga. Di ayat 30-nya kata Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Orang yang jiwanya tenang itu diantara tanda-tandanya adalah syukurnya lebih banyak dari kufurnya. Dia tidak pernah sama sekali kufur nikmat. Bahkan berapapun yang ia terima dari yang ia usahakan, dia bersyukur. Orang yang jiwanya tenang itu sabarnya lebih banyak dari marahnya. Dia tidak pemarah, tapi dia penyabar. Ujian kesabaran di bulan Ramadan itu sangat banyak. Mulai dari di tempat kerja, di jalan, bahkan di rumah. Maka orang yang jiwanya tenang itu bersifat sabar. Orang yang jiwanya tenang itu maafnya lebih banyak dari dendamnya. Dia tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Dia selalu memberikan maaf kepada siapapun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, makanya kalau ada di antara kita yang indak basapoan jo tetangga, apalagi lah batahun-tahun, maka jadikanlah itu target Ramadan tahun ini. Kalau dengan Ramadan tahun ini yang sudah bertahun-tahun tidak saling sapa dengan tetangga, lalu di tahun ini saling sapa, maka sudah sukseslah Ramadan kita. Tidak usah terlalu muluk, khatam Al-Quran 5 kali, iktikaf 10 malam, padahal dengan tetangga tidak berbaikan. Urang je tetangga kok, persoalan yang diperbesar itu sebenarnya memang tidak pernah masalah yang sangat besar. Urang bacaka je tetangga ndak pernah dek masalah gadang, tapi masalah ketek yang dipagadang. Masalah kecil yang diperbesar, tidak pernah masalah yang besar. Tapi walaupun masalahnya kecil, bahkan kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun indak basapo-sapo je tetangga. Padahal jarak rumahnya je tetangga kadang-kadang ciek dindiang, ciek batu bata,
dinding rumah awak jo rumah tetangga itu, tapi tidak seluruhnya berbaikan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa orang dengan tetangga itu bermasalah? Masalahnya kecil. Kadang-kadang hanya masalah anak awak jo anaknya bacaka, awak sebagai orang tua satu lo bacaka. Kalau anak-anak umur 5 tahun Bapak Ibu, bacakanya 5 kali sehari, 5 kali lo baeloan. Kalau anak-anak. Tapi kalau ama-ama satu lo bacaka, lai kaelok hari itu. Lai kaelok hari itu. Batahun-tahun dah elok, padahal anak lah dari dulunya baeloan. Kadang-kadang masalah hutang piutang. Awak berutang ke tetangga, awak lo yang memutuihan silaturahim. Biasanya yang memutus silaturahim yang berutang, yang bagi hutang. Yang berutang, Allah berutang, nyo blokir lo WA kawannya berutang kau. Makanya harus kita pastikan ketika mambi pitih dari tetangga, kok transaksinya apa? Hutang atau paragiah? Kalau paragi sabuk terima kasih selesai urusan, tapi hutang ndak selesai aja terima kasih. Bayi hutang dulu baru sabuk terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, maka yang pertama adalah orang yang jiwanya tenang, orang yang amanah, orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang disiplin. Itulah yang dipersilahkan untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan Allah juga ridho. Bahwa setiap kita akan kembali kepada Allah itu tidak ada keraguan. Tapi memang tidak ada yang tahu kapan kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang tahu di mana akan Allah panggil dianya, sedang melakukan apa, itu tidak pasti. Dan memang seharusnya, sebagusnya kita tidak tahu. Dia apa-apa manan rancak awak tahu bila ka meninggal atau ndak usah tahu. Da ibu-ibu mana nerancak tahu awak bila ka meninggal atau ndak usah tahu. Coba bayangkan kalau awak tahu bila ka meninggal. Ada di antara awak ko yang meninggal di Rayo Biswa, indak ka hadir awak ka Nurul Iman kodo. Bahkan tidak akan efektif ibadah kita, tidak akan efektif pekerjaan kita karena kita dihantui oleh kematian itu. Dan 40 hari sebelum kematian, daun nama kita itu sudah turun dari ars, sudah berada di tangan malaikat Israel, tinggal menunggu hari H untuk eksekusi. 40 hari sebelum kematian. Makanya acok wak danga ada orang meninggal parangai. Tapi meninggal parangai itu diketahui setelah meninggal. Lah meninggal tetangga tu, saudara awak tu, baru ada yang menyebut patuilah patangko nyomodeiko mode itu. Setelah meninggal, sebelum meninggal tidak ada orang yang tahu. Itu rahasia Allah. Setelah nama kita berada di tangan malaikat Israel, maka akan dieksekusilah kita ini oleh 2 macam malaikat. Yang pertama adalah wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut dengan keras. Ada pernah kita dengarkan dalam sejarah, atas izin Allah Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Lalu ditanya oleh Nabi Isa, sudah berapa lama di kuburan, di alam kubur? Apa jawabnya? 500 tahun. Apa siksaan yang paling terasa selama itu? Jawabnya, sudah 500 tahun sejak sakaratul maut, saya belum bisa menghilangkan rasa sakitnya sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu sakit Bapak Ibu.
kalau malaikat yang datang adalah malaikat an-nazi'at. Tapi ada yang kedua, wan-nasyitati nashto, dan demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut, bahkan saking lemah lembutnya tidak terasa roh itu pergi dari jasadnya. Itu yang dialami oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun namanya Asiyah. Asiyah itu dalam hidupnya disiksa oleh Fir'aun. Beribadah tidak boleh, mengakui Allah sebagai Tuhannya tidak boleh. Dan saat kematiannya, Asiyah itu disiksa lagi. Tangan kanan dan kiri diikat, kaki diikat, dilacui, dicambuk, bahkan terakhir diimpuk jo batu gadang. Asiyah itu. Tapi Bapak Ibu, walaupun matinya diimpuk jo batu gadang, nyo ndak marasoan sakit nyo sakaratul maut do. Indak taraso dek nyo ruh ko pai dari jasadnya do. Kenapa? Karena Allah perlihatkan kepadanya sorga yang akan dia tempati. Jadi yang jaek pun model itu, orang jaek itu Allah perlihatkan pula neraka, balasan atas kejahatannya. Makanya yang akan mudah menghadapi sakaratul maut, orang yang rajin beribadah, orang yang sabar. Kalau yang sulit dalam sakaratul maut, orang yang dalam kehidupannya bermaksiat dengan Allah. Kalau nyesuko mengadu domba, Allah perlihatkanlah saat sakaratul maut dosonyo. Kalau nyesuko memakan riba, membunguan pinjaman, Allah perlihatkan pula kepadanya dosanya saat sakaratul maut. Kalau nyesuko mengadu domba, ndak sanang nyo urang ko elok-elok do. Jadi nyo adu urang ko kaduo sisi nyo ka A nyo sabui iko, ka B nyo sabui iko, akhirnya urang ko bacaka sanang hatinya. Juga Allah perlihatkan kepadanya dosanya. Jadi Bapak dan Ibu, apakah an-nazi'at atau an-nasyitot yang akan datang kepada kita, itu sesuai request kita, kita yang menentukan. Kemudian yang ketiga, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah. Hamba Allah adalah orang yang sempurna hablum minallahnya. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan dia sempurnakan pula muamalahnya. Bapak Ibu, dengan Allah bagus, sesama manusia bagus. Dan ada orang yang memang hanya hubungan dengan Allah yang bagus, sholatnya rajin kama saji, tapi apapun masalah orang di lingkungannya dia tidak mau tahu. Diajak goro ndak satu, ada orang meninggal ndak pai, tapi sholatnya luar biasa. Ada yang seperti itu. Dan ada pula yang sebaliknya, yang baik dari dia hanya hablum minan nasnya, sholatnya dia tidak ada. Goronya nomor satu, ada orang baralek bekonya nomor satu loh di situ. Ada orang meninggalnya duluan memasang tenda, tapi sholat tidak. Hamba Allah itu keduanya berjalan, ibadah dan muamalah. Maka terkait dengan muamalah ada dua kepedulian. Yang pertama kepedulian personal, yang kedua kepedulian sosial. Kepedulian personal itu yang tadi kita sebut, bagaimana antara kita dengan orang di sekitar kita itu hubungannya itu baik. Jangan sampai ada orang yang sakit hati jo awak. Jangan sampai ada orang yang sanang kalau awak tak adoh. Yang kita upayakan ketika awak ada orang sanang dengan keberadaan awak tu. Kemudian yang kedua kepedulian sosial. Ramadan mengajarkan kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Bagaimana yang dirasakan oleh orang yang bukan hanya di Ramadannya puasa, di luar Ramadannya puasa lo. Awak sudah berbuka kok bisa awak makan, bahkan beragam makanannya. Tapi mereka jangankan di Ramadan, di luar Ramadan setiap hari sudah mereka rasakan. Bapak Ibu, ada orang di Padang yang talambek makan karena memang tak adoh nan kadi makan. Ada orang di kota Padang yang memang bakar rajo dulu untuk makan beko sore.
padahal anaknya 3-5 orang yang menunggu di rumah. Maka kepedulian itulah yang kita timbulkan pada hari ini. Maka harus ada efek ibadah, harus ada pengaruh daripada ibadah terhadap akhlak kita. Apa pengaruh daripada ibadah solat? Inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya Bapak Ibu, kalau awaklah solat, seharusnya tidak ada lagi keji dan mungkar yang kita lakukan. Karena fungsi solat mencegah itu. Kok awaklah solat tapi masih mengambil hak orang lain, berarti solat kita tidak berpengaruh pada kita, Pak. Ada orang yang solat tapi mempersulit urusan orang lain, menzolimi orang lain. Mestinya yang kita berikan adalah kemudahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka ini mesti menjadi perhatian kita. Salah moko orang sulit di awak atau tambah mudah di awak. Kadang-kadang kita saksikan contoh yang barangkali di antara kita pernah mengalami. Ada orang baralek di gang. Barangkali baralek di gang itu kalau atas kesepakatan bersama itu tidak masalah. Tapi orang yang menggunakan jalan itu, yang jalannya awak ambek tuh jo pelaminan, mestinya kita berikan kemudahan juga. Kadang-kadang nyobuek di jalan itu, mohon maaf jalan Anda dialihkan, ada keramaian. Nyobuek panah ke kida. Masuk awak sesuai panahnya kuah. Ada simpang ampek di dalam, ndak tentu saya dimarahnya lai. Ndak ada panahnya. Ciek si panahnya deknya. Masuk awak ke gang tu, orang sinan lah basa robok lo di gang tu. Lah batumbu orang di gang tu gara-gara pesta awak. Masuk orang ke dalam, satiok simpang buek panah, aman orang. Satiok persimpangan buek tando, sehingga orang mudah dengan awak melaksanakan kegiatan keramaian itu. Ada juga orang yang dengan sengaja nyolataan batu di tepi jalan. Alah jalan kok ketek, nyolataan lo batu di sinan. Padahal itu jalan, bukan halamannya. Kadang orang lah payah lah macet gara-gara batu dan sagadang kapalo nyolataan tepi jalan itu. Apalah gunanya tuh? Menyulitkan orang lain. Ada juga yang memperpanjang persoalan, saketek masalah jote tangganya sampai ke polisi. Nyokaduan sampai ke polisi, masuk penjara orang sanangnya, calia. Kalau balawanan joden masuk penjara bangganya. Padahal kadang-kadang lawannya itu saudaranya Bapak Ibu. Lawannya itu adalah orang kampungnya hanya gara-gara tanah, gara-gara warisan dan sebagainya. Berikanlah kemudahan kepada orang lain sebagai bukti bahwa Ramadan dan solat yang kita lakukan itu berpengaruh kepada batin kita, yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap akhlak kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.